Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengupgrade atau mengganti SSD dan juga menambah RAM pada laptop Acer Aspire 3 Slim A31535C7SL. Hal ini saya lakukan karena SSD NVMe 256GB dan RAM 4GB pada laptop ini sudah mulai kurang memadai untuk menjalankan Windows 11 serta aplikasi-aplikasinya. Untuk upgrade SSD, WDC PC SN530 256GB pada laptop ini akan saya ganti dengan WDC PC SN540 512GB yang saya beli beberapa waktu yang lalu di marketplace. SSD ini merupakan SSD OEM bekas copotan PC build up. Kemudian untuk RAM, saya tambah dengan RAM yang identik dengan bawaannya, yaitu SK Hynix DDR4 SODIMM dengan speed 3200 MHz, yang walaupun dalam praktiknya hanya berjalan di 2933 MHz, sesuai kemampuan maksimal memori controller Intel Celeron pada laptop ini. Nah, agar tidak repot install ulang dan berpotensi menghilangkan lisensi aplikasi seperti Microsoft Office original bawaan laptop ini, saya melakukan cloning disk menggunakan tool yang bernama Rescue Zilla. Kemudian dalam proses clone ini saya juga menggunakan alat bantu berupa NVMe to USB converter dan sebuah USB flash drive untuk bootable Rescue Zilla. Untuk yang tertarik membeli konverter ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Untuk detail tata cara cloning akan saya buat di video yang berbeda supaya video ini tidak panjang. Oke, langsung saja kita lakukan proses upgrade-nya. Pertama-tama kita siapkan dulu tool cloning Rescue Zilla-nya. Rescue Zilla ini adalah bootable tool yang harus di flash ke sebuah USB flash drive. Kemudian setelah bootable Rescue Zilla ini dibuat, selanjutnya kita siapkan SSD pengganti dan kita pasang pada konverternya. Setelah siap, kita pasang pada laptop. Pastikan SSD terdeteksi dengan baik. Untuk SSD baru, biasanya masih belum terpartisi dan tidak terdeteksi pada Windows Explorer. Jadi teman-teman bisa cek pada disk management. Setelah itu, pasang USB flash drive yang sudah berisi bootable Rescue Zilla. Kemudian boot ke Rescue Zilla dan lakukan cloning. Setelah proses clone berhasil, matikan laptop dan laptop siap kita bongkar. Membuka tutup belakang laptop ini cukup mudah. Kita cukup membuka 11 buah baut. Oh iya, satu buah bautnya berada di bawah segel. Yang sampai saat video ini dibuat, saya belum paham apakah merusak segel ini akan menghilangkan garansi atau tidak. Untuk hal ini saya sarankan teman-teman untuk bertanya ke penjual laptopnya. Nah, berhubung laptop saya ini sudah lewat masa garansi, jadi saya rasa tidak masalah untuk merusak segel ini. Nah, setelah semua baut terbuka, siapkan sebuah plastik pipih untuk membuka kuncian laptopnya. Di sini saya menggunakan sebuah pick gitar bekas. Cara membuka tutup belakang laptop ini adalah dengan cara mencungkilnya pelan-pelan sehingga kunciannya terlepas semua. Dan berikut ini adalah tampilan bagian dalam laptop ini. Acer Aspire 3 Slim ini cukup upgradable, terlihat dengan adanya dua slot RAM yang salah satunya kosong. Kemudian ada juga sebuah slot untuk disk 2,5 inci yang dapat kita isi dengan SSD ataupun HDD untuk menambah storage. Sebelum kita memasang RAM dan mengganti SSD, sebaiknya kita buka dulu soket atau konektor penghubung daya baterai. Hal ini untuk menghindari kerusakan komponen akibat masih adanya aliran listrik di mainboard saat membuka dan memasang RAM atau SSD. Setelah soket baterai dilepas, yang pertama kita pasang di sini adalah RAM. Memasang RAM pada laptop ini cukup mudah, tinggal pasang sesuai not, lalu tekan ke dalam sehingga kuningan RAM masuk ke dalam soket. Setelah itu tinggal tekan sampai RAM terkunci pada tempatnya seperti terlihat di video. Nah, setelah RAM terpasang dengan baik, selanjutnya adalah membuka SSD bawaan. Membuka SSD bawaan laptop ini cukup dengan melepas baut pengunci, lalu SSD tinggal ditarik saja dari soketnya. Kemudian setelah itu lepas SSD pengganti dari konverternya. Oke, jika kita perhatikan, kedua SSD ini terlihat sangat mirip satu sama lain. Ini karena kedua SSD ini dalam tanda kutip bersaudara. Yang beda hanya kecepatan baca tulisnya saja. Memasang SSD M.2 ke tempatnya mirip dengan cara memasang RAM, yaitu pasang sesuai not, dorong sedikit hingga kaki kuningan masuk ke soket, lalu kunci dengan baut pengunci. Setelah RAM dan SSD terpasang, selanjutnya pasang kembali kabel baterai beserta isolasinya seperti terlihat di video. Setelah semua beres, back cover atau tutup belakang bisa dipasang kembali beserta dengan bautnya. Selanjutnya adalah memastikan apakah proses penambahan RAM, penggantian SSD serta cloning berhasil dengan cara menghidupkan laptopnya. Di sini terlihat proses booting pertama kali memakan waktu agak lama. Dan hal ini wajar karena sistem atau BIOS sedang mengidentifikasi perubahan konfigurasi hardware. Nah, jika berhasil masuk ke desktop, ini tandanya proses penggantian SSD dan proses cloning berhasil.
Kemudian selanjutnya adalah memastikan RAM terbaca dengan baik dengan cara membuka aplikasi Task Manager. Pada tab Performance, pastikan RAM terbaca sesuai, yang mana pada laptop ini sudah terbaca 8 GB dengan kedua soket terisi. Pada Task Manager ini juga dapat kita lihat SSD yang terpasang, yang mana di sini sudah terlihat sesuai, yaitu WDC PCIe 540. Kemudian untuk memastikan SSD berjalan full speed di PCIe 30X4, kita bisa melihatnya dengan aplikasi Crystal Disk Info. Pada laptop ini sudah terlihat berjalan full speed. Kemudian untuk melihat lebih detail konfigurasi RAM yang berjalan, bisa kita lihat di aplikasi CPU Z. Di sini terlihat kapasitas RAM sudah sesuai, walaupun clock speednya hanya berjalan di 2933 MHz, sesuai kemampuan maksimal memori controller Intel Celeron di laptop ini. Oke, pada titik ini proses penambahan RAM, penggantian SSD serta proses cloning sudah berhasil. Tetapi ada satu PR lagi, yaitu kapasitas SSD baru terpakai setengah, yaitu sesuai ukuran SSD sebelumnya. Sisanya masih unallocated. Ini karena proses cloning menggunakan rescue sila dalam prosesnya tidak terdapat pilihan extend to fill the target, seperti pada aplikasi Macrium, Aome, Minitool, dan lain-lain yang memiliki fitur ini. Pada rescue sila, semua partisi diklon apa adanya sesuai aslinya. Hasilnya tidak dapat diedit. Tetapi tenang saja, pada bootable rescue Zilla terdapat aplikasi tambahan yang bernama Gparted yang memiliki fungsi untuk mengedit partisi. Semua proses cloning serta mengedit partisi ini akan saya buat di video berbeda supaya lebih fokus. Nah, karena terdapat sisa partisi unallocated, di sini teman-teman punya dua pilihan. Apakah sisa space akan digabung dengan partisi sistem C atau dijadikan partisi baru untuk storage data, misalnya menjadi data disk D. Kalau ingin digabung dengan sistem C, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Gparted yang terdapat di bootable rescue Zilla atau menggunakan aplikasi pengedit partisi seperti Minitool Partition Wizard ataupun Aome Partition Assistant. Oke, semua proses sudah berhasil dan berikut adalah hasil Crystal Disk Mark 8 SSD lama dan SSD pengganti. Terlihat peningkatan yang lumayan terutama di write speednya. Bagaimana dengan lisensi Windows serta Office original yang ada di laptop ini? Di sini terlihat lisensi Windows dan Office tidak terpengaruh sama sekali, tetap aktif dan original. Mantap. Oke, demikian video proses penambahan RAM dan penggantian SSD pada laptop Acer Aspire 3 Slim A31535C7SL ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.